Mbak, Mbak. Mbak mau kemana sih, Mbak? Iya. Mana sih, Mbak? Mbak, bentar dulu, Mbak. Mbak mau ngapain, Mbak? Mbak ngapain, Mbak? Daripada Ini mau apaan sih, Mbak? Mbak bisa tenang nggak sih, Mbak? saya daripada dibikin stres sama dia, mending aku bikin stres sendiri aja deh. Ya tapi nggak kayak gini caranya dong, Mbak. Aku yang dicuekin, aku yang disemprot sama dia, dia malah ngelak, ngebantah dan sebagainya. Aku pusing. Berarti maksud Mbak apa? Bentokin pala ke tembok kayak begini? Hah? Bisa nyelesain masalah kayak begini? Saya tanya nyelesain masalah atau tambah masalah? Pusing. Mas sama Mbak nggak jadi kayak aku, nggak ngerasain apa yang aku rasain sekarang. Mbak, ya tapi bukan kayak gini caranya. Kalau Mbak kayak gini, apa ada solusi? Terus kalau Mbak mau nyakitin diri Mbak sendiri, apa suami Mbak lihat? Jangan nyakitin diri sendiri, Mbak. Dari situ tujuan kita ngebantu Mbak. Mbak minta tolong sama kita, makanya kita akan ngebantu Mbak sebisa kita, semaksimal kita. Mbak malah kayak begini, benturin kepala ke pagar kayak begini, malah nyakitin diri sendiri. Mas bayangin, suami saya jalan sama ibu tiri saya, akrabnya Mas juga tahu sendiri kan. Mas lihat sendiri kemarin kayak gimana. Gimana coba perasaan saya? Kemarin suami Mbak datang ke tempat jual emas itu buat beli emas, buat beli surprise buat Mbak. Ya tahu, tapi kan yang saya mau dia baik lagi sama saya. Ya Mbak, apa-apa itu butuh proses, nggak bisa gitu aja. Mungkin suami Mbak juga masih ada emosinya, tapi dia nahan emosi. Jadi dia agak sedikit ngerem ngomongnya ke Mbak. Kalau kayak gini lebih baik pisah, tapi aku nggak mau. Mbak, jangan ngambil keputusan pas lagi emosi kayak gini, Mbak. Bener kata Fatia, Mbak. Jangan mengambil keputusan permanen ketika lagi emosi. Aku bingung harus gimana lagi. Mbak, bukannya Mbak sendiri yang ngomong ke kita kalau tadi pagi Mbak ngedenger suami Mbak teleponan sama ibu tiri Mbak. Pas lagi kamar mandi kan Mbak nggak sengaja dengar. Dan mereka janjian di sini, makanya sekarang kita ketemu di sini, Mbak. Mbak sabar aja, kita kan belum lihat apa-apa juga. Saya udah tahu nanti bakal kejadiannya kayak gimana. Jangan berpikiran aneh-aneh dulu, Mbak. Kemarin aja saya berpikir negatif, bener kan kejadiannya kayak gitu. Ya memang suami Mbak bohong waktu itu. Cuman kan ada alasannya. Buat beli cincin, buat beli perhiasan buat Mbak sendiri juga kan. Kalau kayak gini saya mau ngancurin aja. Mbak, Saya mau ngancurin tempat Mbak, kerjanya. istighfar, Mbak. Ya Allah. Istighfar, Mbak, jangan kayak gini, Mbak. Udah lah Mbak, yang sabar, Mbak istighfar, Mbak tenang dulu. Kan belum tentu juga kalau Ibu Tiri Mbak bakal datang ke sini lagi kan. Entar. Itu mirip sama ibunya Mbak loh, Mbak. Mbak bener, Fat. Iya itu benar. Itu Ibu Luffy. Itu suami saya, Mbak. Iya Mbak, iya. Cuman caranya nggak begini Mbak. Udah lihat itu suami saya. Saya mau ke sana. Saya ngerti, cuman kita amatin dulu Mbak. Udah, kita lihat aja dulu di sini. Kenapa sih Mbak daripada harus ribut-ribut ke sana? Kita ngapain ngeliatin doang, Mbak? Daripada ntar Mbak yang dituduh-tuduh lagi, emosi segala macem. Salah kita datang kalau kayak gitu caranya. Ada yang datang. Kalau kita datang tadi gimana coba, Mbak? Bentar, itu siapa tuh? Mbak kenal nggak tuh? Itu siapa tuh yang datang? Mbak Itu kenal nggak? Iqbal. Mbak. Iya, dia itu sahabatnya Heru. Heru pasti kalau cerita ke si Iqbal. Maksudnya sahabat suami Mbak? Iya, itu sahabat. Aku udah kenal lama sama dia juga. Dia juga ngapain di situ? Itu dia ibu tirimu kenal juga. Mereka kayaknya udah akrab juga ngobrol dari tadi. Aku nggak tahu. Tapi mereka kayaknya yang biasa-biasa aja, kayak teman-temanan biasa, nggak ada masalah apa-apa. Makanya kita ke sana, Mbak. Mbak, itu Heru kayaknya mau pergi deh. Itu suami Mbak mau pergi. Tuh kan aneh kan? Dia pergi. Nih kan aneh kok Heru pergi.
Ya gini aja, gini. Mana Heru kemana? Gini, gue coba ngikutin Heru ya, sama campers ya. Iya, yaudah, Patnya sini aja, coba Gua matiin ngeliatin. dulu diri. Cepet ya, cepetan. Iya, bentar. Aku minta motor satu ya depan ya. Gue ngikutin Heru. Kemana Mas Heru? Udah biar Mario aja yang kejar Heru kemana. Cuman ini kenapa mereka jadi ngobrol berdua ya? Berarti bener kan mereka tuh udah kenal udah lama. Kan? Nangis. Pasti dia habis diputusin sama suami saya tuh. Mbak, saya tuh bingung ya gimana caranya saya ngasih pengertian ke Mbak gitu loh Mbak. Jangan asal seuzon dan nuduh orang gitu aja. Nggak baik, apalagi ini bulan puasa Mbak. Harusnya Mbak tuh bisa lebih nahan emosi Mbak. Mbak mau bantu saya atau membantu ibu tiri saya? Mbak, di sini saya nggak memihak. Mbak, di sini kan saya bantuin. Mbak, mau kemana? Kamu tadi ngapain di sini sama suami saya? Lu kenapa tiba-tiba sini marah-marah mau kamera gini? Gue cuma nanya, tadi lu ngapain di sini sama Bu Luffy sama Ya, biasa suami aja gua? kali. Ya gue biasa. Gua kan juga nanya baik-baik. Lu kan temen gua nanya kenapa? Mas, gini deh, Mas tolong jelasin. Mbak ini tuh sebenarnya stres sendiri. Soalnya dia ngerasa kalau misalnya ibu tirinya itu sama suaminya ada hubungan khusus. Jangan-jangan kamu tahu ya, ibu tiri saya sama suami saya selingkuh. Lu jangan seperti itu. Gue nanya baik-baik. Kalau lu mau tahu tanya sendiri sama suami lu, jangan sama gue. Dia tuh tahu, cuma dia nutupin. Ya Mas, kan tadi kita lihat kalau Mas tuh ngobrol di sini bertiga. Mas kalau misal tahu sesuatu kasih tahu kita, boleh nggak? Kita minta tolong. Masa lu sahabatnya, tadi dia ngobrol sama lu, ngobrolin apa? Itu dong yang gua tanya. Tinggal jawab aja. Santai dong, nyantai. Ya gue dari tadi udah nyantai. Tadi gue udah nyantai. Gue lagi emosi, gue nanya baik-baik. Suami gue, lu ngapain nggak jawab dari tadi? Mbak, udah. Lu pengen bantuin gue nggak sih biar gue sama suami gue baik lagi? Lu pengen gue hancur? Hah? Mbak. Lu juga teman gue, lu malah lebih milih dia sama ibu tiri gue. Kita nggak enak dilihatin orang ini tempat umum. Harusnya lu yang harus berpikir, jangan nyala-nyalain suami lu terus. Gue harus berpikir apa? Coba kasih tahu biar gue berpikir. Lu kasar sama suami lu. Makanya suami lu nggak betah sama lu. Oh, jadi selama ini suami gue cerita-cerita ke lu? Iya. Sama kan seperti lu yang cerita-cerita sama orang lain, sama kan? Gue cerita apa? Lu tahu apa? Gue kasih tahu ya. Ibu tiri lu sama suami lu nggak ada hubungan apa. Dengar itu. Mbak dengar sendiri kan Mbak? Udah nih Mbak, kan udah kelihatan kan dari ini. Loh kok Mario nelfon? Halo, Assalamualaikum ya. Masih di tempat tadi. Kenapa? Lo di mana? Klinik. Ngapain Heru ke klinik? Dia sakit. Klinik apaan? Dia mau main ini. Seru. Ya udah gini, lo Sherlock aja, gua kesana sekarang. Iya. Suami saya kenapa, Mbak? Ya Mario juga nggak tahu, nggak ngejelasin. Mendingan kita langsung kesana aja. Ayo, Mbak. Gimana ya? Kan gue tadi ngikutin Heru kan. Heru tuh masuk di klinik ini nih, depan ini. Oh ini? Iya. Kan gue sempet masuk. Di dalam tuh Heru ketemuan sama cewek. Cewek. Kayaknya sih temen Mbak yang waktu pertama kali itu, yang hari pertama yang nganterin Mbak kita ke pasar. Mbak Davina. Davina namanya. Mereka ngapain di klinik? Berduaan? Berduaan aja. Gue nggak tahu mereka ngapain di dalam. Cuman yang gue lihat mereka masuk ke kayak ruang apa ya? Ruang periksa. Ruang periksa gitu. Mbak, bentar dulu Mbak. Masuk. Davina, Heru. Kamu ngapain?
sakit, jatuh dia. Ya terus, kamu juga. Gue tuh tadi kecelakaan. Suami lu yang ngebantuin gue. Dia tuh orang baik tau gak sih? Dia ngebantuin lu gara-gara lu telepon kan? Lu kenapa harus nelpon dia? Kenapa nggak gua aja yang lu telepon? Mas, ngapain sih pada Kamu itu suami saya. Kalau kamu mau nolongin dia harusnya izin dulu sama saya. Kamu tuh kasar banget jadi orang. Ya gimana aku nggak mau kasar? Kemarin ibu tiri aku, sekarang sahabat aku, besok siapa? Tukang jamu depan. Gak usah bawa-bawa tukang jamu ya. Mas, udah lah mas. Udah lah malu ini. Aduh. Enggak, aku cuma Kali lu dengerin gue dulu dong. apa? Dia tuh ngomongin gue. Lu yang udah nyuruh gua ngelaporin suami gua ke tim terangkanlah, tapi lu sendiri yang kayak gini ya? Gue tuh kecelakaan. Cepet tahu. Saya tuh berani sumpah mas, saya nggak pernah ada hubungan dengan siapapun selain sama istri saya. Gimana aku nggak ke temperamen? Kamu tadi aku telepon aja, kamu nggak angkat-angkat. Aku tuh lagi di jalan nolongin dia. Ya apa hubungan? Aduh, Ya apa Mbak. salahnya tinggal angkat sebentar, kabarin ke aku kalau kamu lagi nolongin Mas, Mbak. dia. Lu juga apa? Mbak. Negatif thinking aja tau gak sih? Udah lihat Cewek mana nggak negatif thinking, suaminya jalan sama sahabat sendiri. Eh, Ya lu tuh negatif jangan ya. kecelakaan gue. Kalau kamu kayak gini, aku nyesel di kamar kamu, tau gak? Mas, Jangan tenang kayak dulu. gitu juga, Ini malah kalian berdua ribut kayak begini. Ini kalau kayak begini, ini nggak bakal ketemu jalan keluarnya. Gak malu apa ribut-ribut di klinik? Orang lagi pada sakit kenapa ribut? Gua mas Nia, gua nggak pernah selingkuh, tau nggak? Gua sama siapapun nggak pernah ada hubungan dengan siapapun selain sama istri gua. Ya cuman di sini semua serba salah. Lu nggak ngakuin, tapi lu ngebantu dan lu nggak izin sama istri lu. Udah kalau kayak begini emang harusnya dibicarakan secara baik-baik. Mas sebagai suami harusnya ngobrol sama istri mas. Udah ya, kalau kayak gini, gue nih pulang aja. Dan gue sumpah sama lu ya, gue gak ada hubungan apa-apa sama suami lu. Mbak, tapi Udahlah. Jari tolong ya Jari ya. Jangan diantar pulang aja kasihan. Mas ini kalau kayak begini terus ini nggak ada ketemunya, nggak ada titik terangnya. Yang ada malah saling nuduh, saling fitnah. Udah gini aja deh, biar lebih enak. Mas memang nggak ada yang disembunyikan dan Mbak juga biar nggak selalu nuduh, nggak fitnah. Mending kita obrolin aja baik-baik. Mas kumpulin keluarga Mas, kita obrolin baik-baik. Biar ketemu titik terangnya, biar Mas nggak selalu nuduh, nggak selalu fitnah, dan Mas juga nggak selalu difitnah. Kalau memang nggak ada yang Mas sembunyikan. Mas, kasihan istri Mas. Kalau gini terus lama-lama istri Mas bisa stres. Saya udah pusing mas, mbak. Ya udah, saya ikutin saran mas. Tapi saat ya, saya nggak pernah ada hubungan dengan siapapun. Saya hanya mencintai istri saya. Kalau memang Mas gak ada hubungan dengan perempuan lain, paling nggak ini diobrolin baik-baik. Mas kasih penjelasan sama istri Mas. Ya udah, ayo kita ke rumah sekarang. Yaudah yuk, ayo. Iya, ntar. Aku teleponin ya. Sama tim tolong kabarin yang lain ya. Jangan ngomong, Fatih juga. Ayo.